Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Sela Zulfaiza Arbianti Rosyida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi strategi belajar mengajar, yaitu tentang Student Centered Learning atau biasa disingkat dengan SCL. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama tentang pengertian SCL, yang kedua tentang karakteristik SCL dan kombinasi dengan metode-metode pembelajaran yang lainnya, yang ketiga tentang kelebihan dan kekurangan SCL, dan yang terakhir yaitu tentang penilaian hasil belajar. Nah, pembahasan yang pertama, pengertian Student Centered Learning. Student Centered Learning atau SCL merupakan metode pembelajaran yang menempatkan peran peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Metode ini memungkinkan peserta didik belajar lebih aktif, mandiri, dan menerapkan serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Nah, selain itu, pada metode ini juga menekankan proses perubahan kualitatif dalam proses pembelajaran sebagai proses yang berkelanjutan, dari transformasi yang berfokus pada peningkatan dan pemberdayaan peserta didik atau mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kritis mereka. Sebenarnya, metode SCL ini merupakan modifikasi atau pengembangan metode yang sebelumnya, yaitu metode TCL atau Teacher Centered Learning, di mana kita tahu bahwa metode TCL itu pusatnya berada pada pengajar atau guru, dan sifatnya masih satu arah, di mana pemberian materi hanya dari pengajar atau guru saja. Dan pada metode TCL mempunyai efektivitas pembelajaran yang rendah. Mengapa demikian? Karena siswa dianggap masih pasif karena hanya mendengarkan atau menerima materi dari guru saja. Dan dengan metode yang bersifat satu arah ini membuat siswa atau mahasiswa memiliki ruang gerak yang terbatas dalam memilih apa yang ingin dipelajari dan ditelusurinya. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan seperti metode Student Centered Learning, di mana peserta didiklah yang sebagai pusat pembelajarannya. Secara operasional, di dalam SCL, peserta didik atau mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensinya. Mereka juga bisa mengeksplor bidang atau ilmu yang diminatinya, bisa membangun pengetahuan serta kemudian mencapai kompetensi melalui proses pembelajaran aktif, interaktif, kolaboratif, kooperatif, kontekstual, dan mandiri. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu karakteristik SCL dan kombinasi dengan metode pembelajaran yang lainnya. Nah, di sini SCL ini dikombinasikan dengan beberapa metode pembelajaran seperti pembelajaran aktif dan interaktif, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran PBL atau Project Based Learning, terus diskusi dan juga discovery atau inquiry learning. Nah, untuk pembelajaran yang pertama yaitu SCL dikombinasikan sebagai pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang terjadi pada saat peserta didik atau mahasiswa diberi kesempatan untuk berinteraksi lebih dengan sesama peserta didik atau dengan pengajar tentang pokok bahasan yang sedang dihadapinya. Mereka juga bisa mengembangkan pengetahuan dan tidak sekedar menerima informasi dari pengajar saja. Jadi mereka juga dapat bertukar informasi, pengetahuan, dan wawasan antar peserta didik atau dengan pengajar. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran interaktif.
Dalam pembelajaran interaktif, setiap mahasiswa harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan materi yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, pembelajaran mandiri atau self-directed learning. Pembelajaran mandiri adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau mahasiswa, di mana proses dan pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh peserta sendiri atau tanpa bantuan orang lain. Jadi mereka sebagai peserta didik dapat menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri, dapat merumuskan tujuan belajarnya, dapat mengidentifikasi sumber-sumber belajarnya, dapat memilih dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Yang keempat, ada pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Nah, pembelajaran ini merupakan suatu jenis pendekatan yang meliputi penggabungan antara karya atau usaha intelektual peserta didik atau mahasiswa bersama dengan pengajarnya. Biasanya pada pembelajaran ini ada mahasiswa bekerja dalam 2 atau lebih kelompok. Mereka saling mencari pemahaman, penyelesaian, membentuk suatu produk atau hasil proses belajar kelompok yang setiap anggotanya dapat menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk kemudian secara bersama-sama mereka bisa saling meningkatkan pemahaman pada seluruh anggotanya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif kelompok ini, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan baru dengan mutu yang lebih baik. Sifatnya lebih kontekstual dan relevan bila dibandingkan dengan pembelajaran secara mandiri atau individu. Pembelajaran ini didasarkan pada belajar dalam kelompok kecil dan menekankan pada kemampuan peserta didik atau mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Jadi pembelajaran kooperatif ini bila diimplikasikan secara umum mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi, mempunyai potensi untuk memberikan kontribusinya secara positif pada kemampuan akademik, keterampilan sosial, dan juga tentang kepercayaan diri. Yang ke-7 yaitu pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Pembelajarannya berbasis project. Nah, pada PBL ini metode pembelajarannya menggunakan project sebagai kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas mahasiswa atau peserta didik ya, untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyatanya. Nah, produk di sini yang dimaksud itu adalah hasil proyek dalam bentuk desain juga bisa, dalam bentuk skema, karya tulis, seni, maupun teknologi yang lainnya. Jadi pendekatan pada PBL ini memperkenankan peserta didik atau mahasiswa untuk bekerja sama secara mandiri maupun berkelompok dalam mengkonstruksikan produk nyatanya. Kemudian yang ke-8 ada grup diskusi. Grup diskusi merupakan proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok atau persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada diskusi kelompok ini terjadi interaksi secara global dan saling berdiskusi mengenai tujuan atau sasaran yang tertentu melalui tukar-menukar informasi dan mempertahankan pendapatnya atau mereka saling memecahkan masalah. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya yang ke-9 yaitu pembelajaran discovery atau inquiry, penemuan.
Pada pembelajaran ini, mahasiswa atau peserta didik mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip yang meliputi mengamati, mencerna, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Jadi, pembelajaran penemuan ini biasanya terdapat petunjuk atau arahan dari fasilitator, dan bisa kita simpulkan bahwa pada pembelajaran inquiry ini membutuhkan peran dari seorang pengajar atau fasilitator dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah simulasi. Simulasi merupakan metode yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa agar dalam pembelajarannya mereka dapat menggunakan sekumpulan fakta, konsep, dan strategi tertentu. Pada metode ini memberi kesempatan kepada peserta didik atau mahasiswa untuk berinteraksi sehingga dapat mengurangi rasa takut pada setiap individu. Metode simulasi ini cenderung lebih dinamis dalam menanggapi gejala fisik dan sosial karena pada melalui metode ini seolah-olah peserta didik atau mahasiswa itu melakukan hal-hal yang nyata adanya. Jadi dengan mensimulasikan sebuah kasus atau permasalahan, seseorang akan lebih dapat menjiwai bagaimana keberadaannya. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan SCL atau Student Centered Learning. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki sisi positif dan negatif. Dalam penerapannya, metode SCL pun juga memiliki beberapa kelebihan yang menjadi dorongan untuk dapat diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya karena diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa peserta didik akan terus dituntut untuk belajar secara aktif, bukan pasif lagi. Yang kedua, tumbuhnya suasana demokratis dari dialog dan diskusi yang terjadi. Jadi pada metode SCL pasti akan ada interaksi dari satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi pengajar ataupun peserta didik. Yang keempat, mengenalkan hubungan antara pengetahuan dan dunia nyata. Yang kelima, dapat mendorong peserta didik untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, pengajar lebih berperan sebagai FEE atau Facilitating, Empowering, dan Enabling, dan guides on the sides daripada sebagai mentor in the center. Jadi pengajar bukan lagi jadi sebagai pusat dari proses pembelajaran, melainkan mereka hanya sebagai fasilitator saja, karena pada metode SCL ini pusat pembelajarannya dialihkan kepada peserta didik. Selain itu, metode SCL juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, metode SCL sulit diimplementasikan pada kelas besar karena memerlukan kondisi ruangan yang lebih tenang, sedangkan strategi SCL relatif ramai dan gaduh karena diskusi. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga, tidak efektif untuk semua jenis kurikulum dan tidak cocok untuk mahasiswa atau peserta didik yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Yang keempat,
Pengajar tidak dapat memberikan banyak materi karena hanya sebagai fasilitator. Yang kelima, memerlukan banyak media untuk menggali informasi dari luar seperti internet. Selanjutnya, output SCL. Dari beberapa kelebihan SCL tentunya akan melahirkan output dari metode SCL ini. Dalam lingkungan belajar yang kolaboratif, peserta didik memiliki kesempatan untuk bercakap-cakap dengan peserta didik yang lainnya. Mereka juga dapat mempresentasikan dan menguatkan gagasannya, bertukar pengetahuan dan wawasan yang beragam, saling bertanya, dan secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Jadi, pada metode SCL, peserta didik itu sudah terbiasa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Nantinya juga akan berpengaruh pada outputnya. Mereka akan terbiasa untuk belajar secara mandiri dan menambahkan motivasinya untuk dapat bersaing dengan baik dengan peserta didik yang lainnya. Nah, selain itu, meskipun metode SCL ini hanya berpusat pada siswa, tapi metode ini juga tetap bisa berdampingan dengan metode ceramah, mendengarkan, dan juga mencatat. Selanjutnya, penilaian hasil belajar. Nah, pada pembahasan terakhir ini, penilaian dalam SCL berfokus pada keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk dapat memperoleh ilmu dari berbagai sumber secara mandiri, mengkaji informasi dengan berpikir kritis dalam menghadapi masalah atau pertanyaan, dan dapat berkomunikasi dengan orang lain dalam memecahkan masalah atau pertanyaan tersebut. Nah, pada penilaian SCL ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penilaian secara formatif dan juga penilaian secara sumatif. Seperti yang kita tahu bahwa penilaian secara formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program pembelajaran atau setelah satu pembelajaran selesai. Jadi bisa diberikan ketika pembelajaran tertentu selesai. Nah, misalnya pada hari ini guru memberikan penilaian keaktifan diskusi pada peserta didik, penilaian bertanya atau menjawab maupun menanggapi pertanyaan dari peserta didik yang lainnya. Sedangkan pada penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir unit program pembelajaran seperti UTS dan UAS. Jadi itulah perbedaan antara penilaian hasil belajar secara formatif dan juga sumatif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.